ويثبت أقدامكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada kita tentang hakikat persatuan antara sesama kaum mukminin sehingga mereka saling menguatkan, sehingga tercapai tujuan Islam, tujuan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi bersabda, innal mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali apa yang beliau ucapkan dengan perbuatan. Beliau melakukan seperti ini. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. Beliau menyilangkan jari jemarinya untuk menegaskan bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu tubuh, ibarat satu bangunan, mereka saling menguatkan satu sama lain. Bukan justru sebaliknya, saling menjatuhkan satu sama lain, ya, saling menginginkan kehancuran bagi saudara muslim yang lain. Bukan seperti itu. Jika itu terjadi, maka kehancuran bagi kita segenap kaum muslimin. Dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang sangat berharga sekali. Para ulama mengatakan, jari jemari kita adalah jari jemari yang berbeda, namun dimiliki oleh satu orang yang sama, yaitu pemilik jari jemari tersebut. Maka demikian pula kaum mukminin, mereka berbeda. Boleh jadi mereka berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda tempat tinggal, berbeda bahasa, dan seterusnya. Namun pada hakikatnya mereka satu. Agama mereka satu. Tuhan mereka satu, Allah Rabbul Alamin. Nabi mereka satu, Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk mereka satu, imam mereka satu, yaitu Al-Quran. Demikian pula kiblat mereka satu. Maka sudah seharusnya kaum mukminin merasakan diri mereka adalah bagian dari mukminin yang lain. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran bahwasanya hilangnya satu bagian bangunan itu akan menyebabkan kehancuran bangunan yang lain, atau bahkan kehancuran secara total bangunan tersebut. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang berharga. Sebagaimana struktur bangunan yang memiliki bagian masing-masing, memiliki perannya masing-masing, maka demikian pula kaum mukminin, dia memiliki perannya masing-masing. Tidak elok, bahkan tidak dibenarkan. Ya, dalam struktur bangunan, tiang dijadikan sebagai atap, atau atap dijadikan sebagai tiang. Yang seharusnya jadi pondasi, dibuat menjadi tembok. Ini akan menjadikan bangunan tersebut tentunya akan kacau balau dan bahkan akan mendatangkan nestapa, kehancuran. Maka demikian pula kaum mukminin, dia harus mengenal dirinya, kapasitasnya, dan dia beramal, berbuat untuk bangunan Islam yang besar dan megah ini sesuai dengan kapasitasnya. Contoh sederhana, seorang yang awam, maka dia tidak boleh memposisikan dirinya seolah-olah dia adalah orang yang berilmu, ulama, kemudian dia berbicara tentang perkara yang besar terkait umat ini dengan kejahilannya. Ini justru akan membuat keadaan semakin kacau balau. Dalam kasus-kasus besar, perkara-perkara besar yang menimpa umat ini, kita harus kembali kepada para ulama. Merekalah yang berbicara, merekalah yang mengarahkan umat. Adapun kita, sebagai orang-orang yang awam, tugas kita ada belajar, bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kita berjalan sesuai dengan
arahan para ulama. Demikian pula mereka yang memiliki kapasitas sebagai penguasa, sebagai pengambil kebijakan, memiliki akses untuk melakukan diplomasi, untuk menyelesaikan permasalahan kaum muslimin, maka mereka beribadah kepada Allah, berjuang untuk umat melalui medan mereka masing-masing, melalui kapasitas mereka masing-masing. Orang-orang yang memiliki harta, maka mereka menolong umat, menolong kaum muslimin melalui harta mereka. Jika kita mengambil peran kita masing-masing, tidak mengambil peran orang lain, maka niscaya bangunan Islam ini akan kokoh dan kuat. Tujuan kita akan tercapai. Bahkan mungkin kita bisa menolong saudara-saudara kita yang terzalimi seperti keadaan saat ini, saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan persatuan kaum mukminin di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan di bawah bimbingan para ulama, semoga dengan itu Allah dengan segera mengangkat derita dan kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Demikian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.